Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika penolong yang akan aku utus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu sejak semula bersama-sama dengan aku. Masih banyak hal yang harus aku katakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Roh kebenaran itu datang, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang dia terima dari aku. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang dia terima dari aku. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan kebenaran dan hidup kami. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, siapa di antara Bapak Ibu yang ada di sini bisa berenang? Angkat tangan. Oh, 1, 2, banyak ya yang bisa berenang ya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang bisa berenang, pernah ingat pengalaman pertama belajar berenang di mana? Pas banjir-banjir? Atau pas di mana? Di kolam renang? Saya juga bisa berenang, ya walaupun nggak ahli ya. Saudara-saudari, saya ingat pengalaman saya pertama kali belajar berenang. Saya belajar berenang di laut, diajak bapak saya, dilatih di laut, udah kayak Kopaska, komando pasukan katak. Ya. Orang mah biasa mah di kolam renang, yang tenang airnya, ini di laut, berombak gitu ya. Ini bapak ibu yang kelahiran 80, 70, 60, 50 pasti tahu yang namanya itu Sampur ya, Tanjung Priuk ya. Bapak Ibu tahu di situ namanya tempat pantai Sampur ya. Itu pantainya itu ya dulu ya bagus, sekarang ya nggak ada, udah nggak ada lagi. Itu ombaknya lumayan juga itu kalau misalnya sore-sore ya. Saya ingat waktu itu ketika diajak berenang itu, lalu masih kecil, saya di umur berapa tahun ya saya lupa waktu itu, dibawa dari bibir pantai menjorok lagi ke laut. Kalau sama bapak saya sih setengah badan, kalau sama saya udah kelelep gitu. Jadi saya tuh diangkat begini, langsung plung dicemplung gitu. Bluk 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 bluk, langsung air begini-begini kan. Saya ngelihat di bawah saya tenggelam gitu, bapak saya tenang-tenang, saya senyum-senyum gitu. Bluk angkat lagi, plung, angkat lagi, plung gitu. Suatu ketika seminggu kemudian saya udah bisa ya berenang ya, angkat apa namanya ngambang begitu ya, lalu dicontohin ya. Dari teknik-teknik itu yang saya bisa ikut adalah ya itu cuma berenang begini aja. Di laut susah juga itu. Suatu ketika ya, ketika saya sudah mulai bisa, saya apa namanya menjorok terus ke tengah gitu ya. Ada pembatas di situ, saya apa namanya karena merasa pede bisa, lalu kemudian jalan terus. Bapak saya masih ngamatin terus aja. Tapi petugasnya waktu itu nggak ngeniup peluit gitu ya. Jadi saya terus ke sana. Tapi bapak saya ikutin terus di situ. Suatu ketika
pada saat ombaknya itu naik kencang sekali di atas ya, lalu kemudian saya terombang-ambing, wah udah nggak bisa lagi terkendali. Nah di situ apa saya langsung ya, grup pengamannya di sana masih di pantai, masih di sana tiup-tiup peluit, bapak saya sudah langsung nyelem, langsung diambil lagi, diangkat lagi di tenteng. Sudah gitu, dari tenteng gitu, cuma ketawa-ketawa doang, habis itu dicemplungin lagi, belajar lagi. Saudara-saudari yang terkasih, kalau saudara-saudari punya pengalaman tenggelam, itu adalah sesuatu yang sangat traumatis juga ya. Dan tenggelam itu tidak menyenangkan, apalagi di dalam air. Tenggelam di dalam cendol masih enak ya. Ini tenggelam di dalam air, aduh, rasanya itu gelap dan segala macam. Ketika saya tenggelam itu, saya hanya melihat yang saya bisa lambaikan adalah tangan. Lalu kemudian saya bisa naikin kepala saya bilang tolong ya. Yang saya lihat cuma bapak saya doang karena yang mengawasi dia. Lalu kemudian dia angkat, lalu kemudian saya selamat. Sesimpel itu sebenarnya minta pertolongan. Dan sesimpel itu waktu itu ditolong. Tetapi rasanya tenggelam itu pengalaman yang tidak terlupakan. Pengalaman ditolong dan pengalaman tenggelam itu tidak dilupakan. Nah, saudara-saudari terkasih, kenapa saya cerita ini pada awal kita perenungan soal Pentakosta? Karena pertama kali Yesus mengatakan, aku akan memberikan kepadamu penolong. Penolong itu kayak apa sih? Ya, penolong itu ya kalau kita pahami dalam kehidupan sehari-hari itu ya sama seperti kita lihat lah, ada orang yang menolong kita. Bapak saya tadi menolong saya ketika saya tenggelam, tapi bukan sesederhana itu. Yang mau digambarkan lebih detail daripada itu, yaitu adalah ketika dikatakan sang penolong, yang disebut di sini, yang dimaksud di sini adalah dalam bahasa Yunani parakletos itu adalah yang bisa diseru, yang bisa dipanggil, yang dekat. Nah, yang bisa mengamat-amati dan langsung segera punya kesigapan. Jadi kayak penjaga pantai yang selalu mengamati ketika ada orang berenang, ketika ada lewat batas di peluit ataupun diperingati. Ketika ada yang tenggelam langsung dia tolong. Atau juga kalau misalnya di kolam renang itu biasanya ada orang yang duduk paling tinggi, dia ngawasi anak-anak yang berenang ya. Nah, jadi parakletos yang dimaksud di sini itu adalah bukan yang jauh, yang tidak bisa dilihat. Kalau misalnya ada kebakaran kita telepon dulu. Telepon pemadam kebakaran, lalu nanti macet-macet dulu ya, lalu kemudian sudah sampai di sana selesai semuanya ya, udah hangus semua. Tetapi yang dimaksud di sini adalah orang yang dekat, yang bisa langsung mengamati dan juga langsung mengawasi. Habis itu bila ada bantuan langsung segera ditolong. Nah, itulah parakletos. Jadi saudara-saudari, kita pada hari ini mau memahami dulu apa itu sang penolong parakletos itu. Yang dimaksud di sini adalah yang bisa diseru, dekat, dan selalu mengamati kita, mengawasi kita. Ketika kita ada dalam bahaya, dia akan menolong. Nah, seperti itulah yang dimaksud. Maka kalau kita pada hari ini diberikan sang penolong, itu kita harus menyadari juga sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita, yang mengamat-ngamati kita, yang melihat kita, dan yang akan segera memberikan peluit ketika kita ada pelanggaran, ataupun kalau kita ada bahaya dia langsung menolong. Nah, inilah parakletos itu. Dan saudara-saudari terkasih, kalau kita menyadari ini berarti kita tidak lagi melihat bahwa Allah itu adalah sosok yang jauh di atas ya, lalu kemudian mengamati dari jarak jauh ya, lalu kemudian mengirim utusan dan segala macamnya. Tetapi pada hari ini kita diajak untuk melihat sesuatu yang lebih dekat, yang sehari-hari bersama dengan kita, yang sehari-hari mendampingi kita, yaitu adalah roh penolong itu, parakletos itu. Dan kalau kita lihat lagi dalam apa yang terjadi dalam kisah para rasul, bagaimana Roh Kudus itu memberikan suatu kebaruan, membaharui hidup, maka kita diajak juga melihat sesuatu yang berbeda dari roh ini, dari penolong ini yang dekat ini. Nah, saudara-saudari terkasih, kalau kita sudah pertama-tama menyadari soal parakletos ini, yang bisa diseru, yang bisa dipanggil, yang dekat, yang fungsinya macam-macam, maka kita pertama-tama bersyukur atas rahmat itu. Yang kedua, kita diajak untuk melihat bagaimana roh penolong itu menolong kita, dan kita diminta untuk bersaksi.
Kalau misalnya saya tadi tenggelam, lalu kemudian saya diangkat cepat-cepat, saya diajari berenang di laut kayak Kopaska ya, Komando Pasukan Katak itu, walaupun susah medannya, tetapi bisa langsung. Saya akan merekomendasikan kepada orang lain, mau belajar berenang, bapak saya. Walaupun medannya ganas, pasti bisa dan aman, selamat, safety. Saya akan mempromosikan itu. Saya akan mempromosikan ketika ada orang lain yang mau belajar berenang. Ya sama lah saudara-saudari, kalau Anda puas pasti Anda akan mempromosikan apa yang memuaskan Anda. Misalnya makanan, apa segala macam, Bapak Ibu semuanya pasti akan mempromosikan itu. Bersaksi. Nah, kita diajak setelah memahami Parakletos itu, kita diajak untuk bersaksi. Bersaksi tentang apa yang kita rasakan. Nah, persoalannya adalah ketika kita tidak merasakan apa-apa, bagaimana mau bersaksi, saudara? Kita diajak untuk melihat pengalaman diri kita yang ditolong itu. Nah, kalau roh penolong itu yang dekat dengan kita, yang bersama dengan kita, mengamat-amati kita, kalau kita ada bahaya langsung diperingati, langsung ditolong. Nah, pernah nggak kita menyadari itu? Pernah nggak kita merasakan itu? Pernah nggak kita mengalami itu? Dan saya kalau menyadari diri saya sendiri, banyak hal itu. Banyak hal yang membantu saya, menolong saya. Macam-macam di medan-medan saya ketika saya tugas, ada banyak pengalaman. Mulai dari pengalaman mau ke naik motor trail, mau nabrak pohon, selamat. Ada pengalaman perang suku, nggak kena panah, macam-macam deh. Yang tidak bisa diceritakan panjang lebar. Ada macam-macam pengalaman-pengalaman, ada orang mabuk, lalu ada mobil mabuk, lalu kemudian saya selamat, macam-macam. Saya bisa menyadari hal-hal seperti itu ketika saya memahami penolong itu. Oh ya, seperti ini, dia yang mengamat-ngamati kita, membantu kita, menyelamatkan kita. Dan itu bisa dirasakan setiap saat dalam kehidupan kita. Nah, dari situ orang bisa cerita, oh ternyata inilah roh penolong itu, inilah roh penolong yang dikirim itu. Dan tentu roh penolong yang dikirim itu bukan hanya untuk menolong dan menyelamatkan kita, tapi kita diajak untuk bersaksi tentang rahmat dan kebaikan Tuhan itu. Rahmat dan kebaikan Tuhan itu harus diwartakan. Para murid tentu saja kalau kita dengarkan dalam Kisah Para Rasul, diberikan roh itu, lalu kemudian mereka bersaksi tentang apa yang mereka wartakan tentang kebaikan Tuhan. Dalam bacaan pertama, bersaksi tentang kebaikan Tuhan karena mereka sudah mengalami kebaikan itu. Dan kalau mereka merasakan kebaikan itu dan mengalami itu dan diwartakan, itu pengalaman yang konkret. Nah, saudara-saudari terkasih, kalau kita bersaksi tanpa ada pengalaman merasakan itu, maka akan sulit sekali untuk bisa bersaksi. Dan yang terakhir adalah yang ketiga, bahwa roh itu mengubah orang. Ketika para rasul mewartakan sesuatu, mereka diubah dari yang tadinya cemas dan takut menjadi berani dan bersemangat berkobar-kobar. Roh itu memberikan suatu gairah baru, roh itu memberikan semangat baru kepada kita. Itulah Parakletos. Dan kita diajak untuk menyemangati hidup kita dalam berbagai macam tantangan, dalam berbagai macam cobaan yang kita hadapi. Dan saudara-saudari yang terkasih, roh yang mengubah itu dalam bacaan kedua itu diajak kita untuk bisa berubah juga menjadi orang yang penuh sukacita, damai sejahtera, sabar, murah hati, baik, setia, lemah lembut, dan menguasai diri. Inilah roh penolong itu yang mengubah hidup kita. Nah, kalau kita tidak merasakan adanya kebaikan Tuhan, maka kita juga sulit untuk bisa merasakan perubahan itu. Kalau kita menyadari roh penolong itu yang sudah menolong kita, maka kita juga perlu menyadari dan juga perlu memohon juga supaya roh itu mengubah hidup kita menjadi orang yang penuh sukacita, damai sejahtera, sabar, murah hati, baik, setia, dan juga lemah lembut. Nah, saudara-saudari, kita ditantang dalam Pentakosta ini di masa pandemi ini. Apakah kita juga mampu untuk merasakan roh itu, merasakan rahmat Tuhan itu yang mengubah hidup kita, atau kita diajak untuk tergiur dengan berbagai macam arus zaman kita, berbagai macam tantangan hidup ke depan yang menggoda kita untuk bisa melupakan roh penolong itu yang hadir di tengah-tengah kita.
Dan kebanyakan sekarang orang itu selalu melihat musim. Musimnya apa orang ke situ. Musimnya begini orang ke situ. Musimnya begitu orangnya ke sana. Dan terlalu terombang-ambing dengan arus dan gerak zaman. Ketika di sebuah pesta ada berbagai macam makanan, lalu kemudian di situ ada buah-buahan, ya, buah alpukat, merasa iri. Kenapa? Karena yang diambil oleh para tamu itu hanya anggur. Lalu kemudian dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan yang baik, ubahlah saya menjadi anggur supaya saya bisa dinikmati orang. Tuhan karena baik diubah jadi anggur. Ketika jadi anggur, ya, lalu kemudian dia melihat rasanya lebih banyak yang sana deh. Kayaknya lebih banyak pepaya yang dinikmati. Ya Tuhan, saya tidak mau menjadi anggur, saya mau menjadi pepaya saja. Saya mau jadi pepaya supaya saya bisa dinikmati bagi banyak orang lagi. Dirubah menjadi pepaya. Menjadi pepaya lagi. Aduh Tuhan, kenapa jadi buah pepaya? Saya pengen lagi menjadi jus pepaya. Selalu berubah. Lalu kemudian dikabulkan juga. Dan ternyata dikabulkan masih belum puas juga. Karena jus pepaya tidak dinikmati lagi. Sekarang orang sudah saatnya minum wine. Dan dia minta berubah lagi menjadi wine lagi. Nah, saudara-saudari terkasih, nasib dari apa namanya tadi ini alpukat ya tadi ya, yang berubah-berubah itulah nasib orang yang terombang-ambing, yang tidak jelas. Dan tentu saja dari ketidakjelasan itu yang terombang-ambing, orang diminta untuk orisinil. Kalau kita jadi alpukat, jadilah alpukat. Kalau kita pepaya, jadilah pepaya. Kalau kita anggur, jadilah anggur. Dan keaslian itu yang mengajak kita untuk bersama-sama menyadari keadaan Tuhan. Bukan kita mengikuti orang lain, tetapi roh itulah yang mengubah kita supaya kita bisa bersaksi dan dinikmati oleh banyak orang. Dan itulah yang pada hari ini kita bersama-sama diajak untuk melihat bagaimana kita menghadapi segala macam tantangan zaman. Saudara-saudari, hari ini Pentakosta dan juga gerakan roh itu mengajak kita untuk keluar bergairah kembali, untuk bisa menikmati kehidupan dan panenan rohani. Dan panenan rohani itu bisa dipetik kalau kita menyadari kasih Allah dan juga menyadari bahwa kita diajak untuk mewartakan kasih itu. Dan yang ketiga, kita diajak juga untuk mampu bisa melihat bagaimana tantangan itu kita hadapi dalam berbagai macam pola kehidupan kita yang tidak mudah. Semoga pada hari ini saudara-saudari dikuatkan, diteguhkan oleh roh penolong itu yang dekat, di mana kita bisa berseru. Tuhan memberkati kita. Amin.